dari riset sebelum. Setelah pengambilan data, ini hasil pengolahan dan clusteringnya. Di sini saya menjelaskan tentang karakteristik dari responden saya. Karakteristiknya berupa jenis kelamin, usia, pendidikan akhir, status, akses menuju SBM ITB, status kepemilikan rumah, lama bekerja di perusahaan outsourcing, status kepegawaian di perusahaan outsourcing, dan besaran penghasilan per bulan. Ini adalah konten dari working condition itu. Yang pertama adalah job content yang berisi kurang lebihnya adalah pemahaman apa yang harus dikerjakan selama ada di SBM ITB, mulai jam kerjanya, bagaimana pembuatan laporan atau daily working intinya. Terus yang kedua adanya working environment, artinya di sini lebih ke arah hubungan kerja sama teman kerja dengan supervisornya, bagaimana komunikasinya, terus bagaimana mereka menghabiskan jam istirahat. Kemudian di sini ada pressure, di mana membahas tentang adakah hubungan antara penekanan atau suatu tekanan yang diberikan oleh supervisor kepada bawahannya yang merupakan cleaning service ataupun satpam saat mereka sedang bekerja di SBM ITB. Yang keempat adanya pay and benefit, apakah mereka setuju dengan sistem kompensasi yang diberlakukan di perusahaan outsourcing mereka, atau mereka setuju atau tidak dengan ketentuan lembur yang telah diberlakukan selama ini. Yang kelima dari working condition adalah job security, bagaimana mereka berada di lingkungan yang aman untuk bekerja selama ini. Kemudian yang terakhir sebagai variabel independennya adalah job satisfaction, di mana mereka melakukan pengakuan tentang puasnya komunikasi dengan supervisor maupun teman kerja, kemudian adanya kepuasan tentang gaji dan upah yang selama ini mereka dapatkan. The impact of job content to job satisfaction. Pada gambar yang pertama ini adalah suatu konstruk yang masih utuh ya, yang belum ada eliminasi atau diestimasi. Artinya dari 1 sampai 8 ini merupakan indikator dari job content, dan ini adalah hubungan job content terhadap job satisfaction. Ini adalah indikator dari job satisfaction-nya. Setelah melihat nilai faktor loadingnya, apabila nilai faktor loading itu di bawah 0,5, maka indikator yang memiliki faktor loading di bawah 0,5 itu harus dihapuskan, karena nilai faktor loading yang baik itu yang mampu mencerminkan variabel besar terhadap indikatornya adalah yang nilainya di atas 0,5 seperti ini. Apabila yang di zoom akan terlihat bahwa di sini ada nilai faktor loadingnya semua di atas 0,5. Kemudian ini adanya nilai besarnya pengaruh. Jadi job content ini mampu mempengaruhi job satisfaction sebesar 34,6%. Dan di sini adanya angka sebesar 11,9% yang diartikan bahwa job satisfaction itu memang dijelaskan 11,9% di sini mengartikan bahwa job content mampu mendeskripsikan job satisfaction sebesar 11,9%. Dan ini adalah variabel di sini adalah indikator dari job satisfaction. Dari semua nilai loadingnya ini pasti di atas 0,5. Kemudian ini adalah impact dari working environment to job satisfaction. Di sini sama, ini adalah konstruk lengkapnya sebelum dieliminasi. Kemudian setelah mengetahui nilai faktor loading dari masing-masing indikator yang mampu merefleksikan variabelnya, maka dapat dieliminasi bahwa yang nilai faktor loadingnya di bawah 0,5 harus dieliminasi karena itu tidak mampu mencerminkan bagaimana keadaan variabel. Kemudian ini adalah impact dari working environment to job satisfaction. Di sini ada nilai-nilai indikator yang memiliki nilai outer loading, ada yang di atas 0,5 dan di bawah 0,5. Begitupun yang di job satisfaction-nya, di sini ada di atas 0,5 sama di bawah 0,5. Kemudian setelah direestimasi dengan menghapuskan beberapa indikator yang memiliki nilai outer loading
di bawah 0,5. Ini adalah sisa-sisanya. Di sini kita dapat melihat bahwa artinya di sini adanya pengaruh environment terhadap job satisfaction sebesar 72,2%. Dan di sini environment dapat menjelaskan kepuasan kerja sebesar 52,1%. Dengan indikator yang memiliki pengaruh terbesar adalah indikator yang tengah ini. Kemudian ini adalah impact dari pressure atau tekanan pekerjaan kepada job satisfaction. Yang di gambar pertama di sini sama dengan konstruk yang lengkap, belum melakukan reestimasi. Dan kemudian di gambar ini adalah setelah melakukan reestimasi dengan cara menghapuskan beberapa indikator yang nilai outer loadingnya di bawah 0,5. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa adanya pengaruh penekanan kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 60,6%, dan penekanan kerja ini mampu mempengaruhi job satisfaction atau mampu menjelaskan job satisfaction itu sebesar 36,7%. Dan slide ini saya menjelaskan tentang impact dari pay and benefit terhadap job satisfaction. Pertama di sini ada gambar yang menentukan semua bentuk konstruknya dan masih utuh. Dan kedua di sini setelah direestimasi dengan menghilangkan beberapa beberapa indikator yang memiliki nilai outer loading di bawah 0,5. Dan di sini ada hasilnya adalah pay and benefit mampu mempengaruhi job satisfaction sebesar 66,4% dan dapat menjelaskan keadaan job satisfaction sebesar 44,1%. Dan pada konten dari work condition yang terakhir adalah job security. Di sini menjelaskan bahwa konstruk masih utuh, dan di sini setelah dihilangkan beberapa indikator yang memiliki nilai outer loading di bawah 0,5. Di sini job security ada pengaruh terhadap job satisfaction sebesar 29,6% dan mampu menjelaskan keadaan job satisfaction sebesar 8%. Dan ini adalah impact of working condition to job satisfaction secara overall-nya, bahwa tadinya di sini itu ada semua indikatornya, tapi ini setelah di-reduce dengan menghilangkan seluruh indikator yang memiliki outer loading di bawah 0,5, maka tersisalah 3 indikator di working condition dan 3 indikator di job satisfaction. Di sini konstruknya adalah working condition terhadap job satisfaction dengan nilai parameter koefisiennya sebesar 64,8%. Dan di sini maksudnya dari tested value adalah bahwa semua indikator yang memiliki nilai T hitung lebih dari 1,96 artinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap job satisfaction. Di sini konstruk keduanya adalah job satisfaction dengan alpha Cronbach 0,596 yang artinya itu lebih kecil dari 0,7 dengan composite reliability-nya sebesar 0,786. Dan konstruknya artinya itu memiliki bad reliability karena reliabilitas yang bagus itu pasti di atas 0,7. Dan ini adalah yang terakhir, bahwa adanya pengaruh working condition terhadap job satisfaction yang telah diklasifikasikan berdasarkan variabel mereka. Yaitu di sini ada yang job content, kedua adalah yang working environment, ketiga adalah pressure, keempat adanya pay and benefit, dan kelima adanya job security. Dan masing-masing semua ini memiliki nilai pengaruh yang berbeda-beda dan mampu menjelaskan keadaan job satisfaction sebesar 77,9%. Di sini dapat kita lihat tabel yang merupakan hasil dari diagram sebelumnya, bahwa job content mampu mempengaruhi job satisfaction sebesar 4,1%. Kemudian working environment terhadap job satisfaction sebesar 55,7%, pressure to job satisfaction sebesar 25,1%, paid and benefit to job satisfaction sebesar 51,2%, dan yang terakhir adalah job security to job satisfaction sebesar minus 7,8%. Di sini minus artinya apabila job security itu naik, maka job satisfaction-nya akan turun. Dengan T-stat atau T hitungnya hanya working condition, pay and benefit, dan pressure yang memiliki 1,96.
Artinya bahwa working condition, pay and benefit, dan pressure itu mampu mempengaruhi job satisfaction secara positif dan signifikan. Dan di sini konstruknya adalah job satisfaction dengan alpha Cronbach di bawah 0,7 dan composite reliability-nya di atas 0,7, tetapi itu tetap memiliki bad reliability karena alpha Cronbach tetap di bawah 0,7. Dan kesimpulannya bahwa job satisfaction adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan dan harus mendapatkan perhatian dari organisasi karena itu menyangkut bagaimana kepuasan terhadap tenaga kerja yang ada di dalam organisasi tersebut, termasuk outsourcing company. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan outsourcing. Salah satunya apabila SBM ITB sedang melakukan event, maka ajaklah outsourcing employee ini untuk turut dalam event tersebut. Terima kasih.